perhotelan. Saya berkarir di bidang perhotelan di mana, tidak terasa, sudah 20 tahun. Jadi, kalau saya itu generasinya generasi baby boomer ya, jadi baby boomer. Jadi kalau baby boomer itu sangat lebih sabar dari nunggu kesempatan dari waktu ke waktu gitu. Jadi karena juga menikmatinya ya, jadi di 12 tahun pertama saya spend di Hilton, Jakarta. Nah, tidak terasa, setelah 12 tahun banyak belajar di sana, dengan apa yang menjadi juga program yang baik development-nya, kemudian saya beranjak ke, Hotel Shangri-La dan setelah itu saya bekerja di independent hotel, tadi sudah disampaikan sama Pak Aldo, sama-sama ketemu juga kita di sana di Hotel Mulia Senayan. Di mana pengalaman saya bekerja di independent hotel itu, setelah dari bekerja di hotel chains merupakan sesuatu yang saya nikmati sebagai perjalanan untuk memperkaya apa yang bisa saya lakukan, karena kalau di independent hotel itu saya bisa juga mendapatkan kesempatan untuk membuat segala sesuatunya itu dari baru, karena kalau misalnya hotel chains biasanya dia sudah disuplai dari apa namanya, kantor pusat dan lain sebagainya. Itu development saya yang, kemudian memberikan saya confident lebih lanjut bahwa kalau misalnya kita mengerjakannya dengan suka, kita mengerjakan sungguh-sungguh, kita belajar terus, pasti bisa seperti itu. Nah, jadi setelah 20 tahun di sana, saya dapat kesempatan bekerja sebagai, personel yang di korporasi. Jadi saya bekerja di Grand Indonesia. Nah, kaitannya, di sini langsung tentunya dengan perjalanan karir yang 20 tahun tadi, menjadikan juga apa ya namanya, sudah punya, confident lebih lanjut dan juga dipercaya sebagai kepala divisi di Human Resources, di mana di sana, ada 4, business unit yang di bawah naungan daripada PT Grand Indonesia. Kaitannya satu hal yang tentunya, juga berbeda adalah di dalam pekerjaan ini saya dealing langsung dengan owning company representative, lalu juga bekerja dengan, board of director di mana, segala sesuatunya itu merupakan juga latihan buat saya lagi untuk mengembangkan, potensi ataupun, mengembangkan lebih lanjut apa yang bisa menjadi, kesempatan untuk saya bisa menuangkan ide-ide dan ilmu-ilmunya. Jadi tidak terasa tuh tiba-tiba sudah 11 tahun di sana. Nah, jadi conclude-nya sebenarnya 30 tahun lebih. Nah, tak terasa gitu ya, tak terasa sampai ke dalam, usia di mana kemudian, kalau dari sisi progres ada, sebagai pegawai tentunya ada usia pensiun. Nah, di situ kemudian saya ngobrol-ngobrol. Nah, jadi kaitannya ketika saya mau mendekati usia pensiun itu saya sempat bicara dengan beberapa kolega saya, termasuk Bapak yang yang tadi memberikan apa namanya, pencerahan tersebut gitu ya. Jadi, pertanyaannya kepada saya adalah yang kedua itu ini adalah putri saya bukan cucu saya, itu jangan klarifikasi. Nah, jadi kaitannya, meskipun dari sisi, usia yang sudah mature, tapi kaitannya apa yang, insya Allah kalau misalnya dari sisi kita masih diberikan umur dan lain sebagainya, masih banyak hal-hal yang tentunya bisa saya kontribusikan, saya lakukan. Tapi pertanyaan saya ketika itu adalah, apakah saya mau melanjutkan untuk bekerja dengan orang lain atau bekerja untuk orang lain ya atau sebagai pegawai ya, karena sebagai pegawai itu mau jabatan apapun gitu, mau dari staf sampai kepala divisi tetap kita pegawai, kita punya bos yang mengatur-ngatur itu adalah atasannya kita gitu. Jadi itu. Jadi pertanyaan saya adalah setelah itu adalah, saya mau kerja, kepada untuk orang terus atau saya mau punya, bisnis sendiri dan saya punya kebebasan untuk membantu orang. Salah satu yang saya nikmati ketika saya bekerja itu adalah, apalagi kemudian bidang saya adalah human resources. Saya sangat senang sekali ketika saya tahu bahwa apa yang bisa menjadi, saran saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, jadi ketika saya mau berbisnis, itu juga saya milih-milih nih kurang lebih, apa yang bisa saya lakukan untuk kontribusi itu masih bisa nggak dilakukan, seperti itu. Apalagi kalau semakin usia itu lanjut kan kalau namanya umur kan di tangan Yang Maha Kuasa, tapi biasanya sih secara
alamiahnya semakin kita beranjak mature, semakin juga hal-hal yang sifatnya juga kita pendekatan untuk lebih baik lagi beribadah dan lain sebagainya itu juga bisa kita dapatkan. Jadi ketika nimbang-nimbang itu, salah satunya juga ngobrol sama Pak Aldo gitu, itu dapat nggak gitu. Jadi ada teman saya di konsultan, saya hubungi, lalu juga teman saya juga yang secara profesi. Kalau secara profesional saya sangat tahu sekali gimana ujungnya. Ujungnya tuh pensiun dan kalau kayak kata pemiliknya bilang maaf ya sudah tidak diperpanjang lagi, udah gitu. Itu saya udah tahu banget gitu. Tapi sebagai pebisnis ataupun sebagai independen bisnis itu yang saya jajaki. Nah, jadi kemudian saya bikin perbandingan. Perbandingan kalau saya sebagai pegawai nih, saya terusin karena sudah juga ada reputasi dan prestasi yang ya kalau mau diterusin bisa lah gitu ya, mau kontak dan lain sebagainya 4-5 tahun lagi masih akan bisa kontribusi dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya di-compare dengan bisnis dan kemudian secara khusus saya bandingkan dengan bisnis yang memang diberikan platform oleh Man 123. Nah, jadi sebagai pegawai pertama, saya pasti dapat itu salary-nya fix sebulan sekali. Mau saya kerja dari jam 8 sampai jam 7, mau saya jam 8 sampai jam 10 tetap fix salary. Nah, sementara kalau sebagai bisnis tadi sudah dijabarkan sama Pak Aldo, kita bisa gajian setiap saat. Kita bisa gajian setiap hari seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya sebagai pegawai, saya bilang, oh oke, kita biasanya itu ada salary review. Nah, salary review itu biasanya 1 tahun sekali akan dilihat daripada kinerja dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya keluar dari profesional industri, itu 2 tahun saya tahu secara pasti banyak perusahaan yang tidak bisa menaikkan gaji karyawan, terutama di level manajemen ke atas. Yang mereka itu take care adalah banyaknya di level yang UMR. Jadi pesan saya pesan owning company saya kepada saya adalah, Bu, coba tolong perhatikan yang UMR dulu, yang middle management mungkin di hold dulu, kita nggak tahu pandemi itu sampai kapan. Nah itu, jadi yang kedua pun nggak terjadi itu sebagai pegawai udah 2 tahun ini di secara profesional. Sementara kalau tadi kita lihat apa yang jadi hitung-hitungan di Man 123, omset itu bisa ditingkatkan tergantung daripada bagaimana upaya kita. Jadi di bisnis ini kita yang nentuin kita maunya berapa. Nah, kalau misalnya pertama kali tadi tentunya kita harus punya target impian. Nah, itu yang akan menjadi pemicu kita ketika kita ada kesulitan dan lain sebagainya. Tapi memungkinkan omsetnya itu bisa di-increase setiap tahun dan amount-nya pun tadi Pak Aldo menyampaikan di awal kita dapatnya 21 juta per bulan. Sampai tahap kelima itu sudah di atas 1 miliar per bulan. Ya, jadi nggak ada tuh selama 30 tahun saya kerja naik salary sampai begitu banyaknya gitu loh. Paling banyak, paling banter kalau promotion itu 30% naik gaji gitu, nggak lebih gitu ya, nggak seperti tadi. Oke. Terus yang ketiga, saya pikir kalau sebagai employee itu saya akan punya bos. Waduh, apalagi yang namanya sudah level di division head. Pak Aldo juga pasti mengalaminya. Banyak banget bosnya. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Kadang-kadang kita jalanin yang ini, yang satu marah, yang itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kaitannya sesuatu yang akhirnya kebanyakan apa yang kita mau kerjakan itu tidak bisa kita laksanakan seperti itu. Sementara di bisnis ini kitalah bosnya. Kita mau apa? Mau apa yang mau kita pikir baik, kita pikir maksimal, kita sudah ada analisisnya dan sebenarnya kita confident ya kita jalankan karena ini adalah bisnis kita sendiri. Nah, lalu kalau sebagai pegawai nih, tadi Pak Aldo mungkin nggak cerita juga ya, dikirim sih overseas trip waktu itu ke luar negeri ya yang sekolah lah dan lain sebagainya. Tapi pulang dari overseas trip itu PR-nya banyak banget. Bikin laporan, ya, studi banding, terus udah gitu follow up tiap terus harus bikin monthly progress katanya dari action plan-nya setelah dikirim itu apa hasilnya katanya. Iyalah padahal jalan aja cuma 3 hari ya seperti itu PR-nya banyak banget. Nah, sementara di Man 123 overseas trip-nya free dan
Unlimited. Jadi tadi, yang, belum mungkin Pak Aldo itu lengkapi adalah ketika kita menjual, itu akan ditranslate dengan poin yang kita bisa lengkapi dan kita kumpulkan untuk akan kita tukarkan atau akan diberikan reward untuk trip. Nah, kalau reward trip itu misalnya, poinnya 500, lalu hasil penjualan kita itu misalnya 1.500, berarti kita bisa eligible menukar tiga tiket. Jadi kita bisa bawa keluarga kita atau siapapun yang kita mau ajak. Tiketnya sudah ada, it's all free gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang lain, yang selanjutnya, kalau di dalam yang namanya sebagai pegawai, saya punya fix working time. Nah, ini yang selalu berantem sama karyawan saya. Mesti clock in, clock out. Ya, itu sistemnya udah gimana pun kadang-kadang jadi akhirnya clash karena pegawainya bilang, lu mah nggak percaya banget sih sama gue, aku kan udah masuk katanya. Iya, tapi itu nggak ada clocknya, nggak ada kliknya ya. Jadi harus tuh masuk ya, jam 7 masuk, nggak bisa cuma bilang masuk, tapi harus time in, time out seperti itu. Sementara kalau misalnya dari sisi di atasnya fixed salary gitu ya. Jadi kalau misalnya clock-nya jam 7 ya harusnya masuknya jam 8, terus clock out-nya jam 8 ya harusnya keluarnya jam 6 gitu. Tetap aja fixed salary gitu ya. Jadi itu yang ada. Sementara kalau kita sebagai pebisnis di Man 123 bukan kita punya waktu yang kita bisa sia-siakan, tetapi kita punya flexi hour yang kita bisa atur sedemikian rupa. Ya, for instance, banyak kalau saya ibu-ibu itu harus take care anak-anaknya sekarang kan sekolah online tuh gitu ya. Pagi-pagi ya meskipun online ya harus bangunin, make sure mereka itu sudah standby dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang harus secara pribadi kita selesaikan, ya udah diselesain dulu gitu. Mau mulainya jam berapa? Oke, mau mulainya mungkinnya later, misalnya jam 9 atau jam 10. Ya, tapi bisa kita kemudian kerjakan schedule kita meeting dan lain sebagainya bisa sampai jam 8, jam 9 malam seperti sekarang. Ya, itu sangat memungkinkan. Yang penting kita komit untuk apa yang kita sudah targetkan seperti itu. Nah, dan satu yang terakhir adalah tadi saya sampaikan bahwa ketika sebagai pegawai, ketika kita pensiun, itu kita tidak akan, kalau dari sisi kalau pegawai negeri kan dapat ya income bulanan dan lain sebagainya. Tapi kalau karyawan swasta itu biasanya dikasihnya lamsam gitu ya. Jadi salah satu produk yang dijual sama Manulife itu juga bisa tuh digunakan untuk memperpanjang long life daripada uang pensiun yang ada. Tapi sepanjang-panjangnya kalau kita mau bertahan dengan living style kita juga masih punya mimpi-mimpi lain yang kita masih harus lengkapi, ya nggak bisa juga gitu seperti itu. Jadi sementara kalau di Man 123 tadi sudah sangat jelas disampaikan, kita bisa retired atau kita bisa pasif, tapi kita mempunyai active income itu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadikan satu konklusi yang akhirnya saya bilang yes, why don't I start? Seperti itu sebagai businessman. Toh juga saya tidak punya tidak harus mengeluarkan modal yang luar biasa. Dan satu hal di dalam salah satu session yang leaders yang saya hadiri, itu leader saya mengatakan bahwa kalau tadi dibilang bahwa kita tidak memerlukan modal. Nah, leader saya itu leadernya Pak Aldo juga ya top di dalam dia sudah sebagai senior Alpha Partner sekarang, itu dia meninggalkan income di tempat sebelumnya itu income-nya sekitar 400 juta per bulan. 400 juta per bulan dia tinggalkan dan dia pilih Man 123. So itu yang kemudian mendevelop confidence saya lagi bahwa ini sistemnya beneran, bukan sistem yang akhirnya kita ikutan terus kita dikejar-kejar orang karena uangnya dipakai dan hilang seperti itu. So I start to then learning karena semuanya itu segala sesuatunya. Apakah kita bekerja, apalagi kita berbisnis, kita harus mempunyai pengetahuan. Working tool sama coach itu semuanya disiapkan oleh Man 123. Dan ada buku yang namanya The Speed of Trust dari Stephen Covey. Ini anaknya Stephen Covey yang buat. Dia itu mengatakan bahwa segala sesuatu, usaha,
kalau kita berusaha, kalau kita sudah apa ya namanya, ada kepercayaan di antara tim kita, itu, apa, hasilnya, percepatan hasilnya akan lebih luar biasa. Nah, jadi tadi apa yang jadi apa ya namanya testimoni itu yang kemudian saya apa ya gabungkan untuk saya meyakinkan bahwa ini sesuatu yang memang real dan yang pasti adalah semuanya juga harus kerja keras ya, jangankan untuk dapatkan yang sampai miliar kan kita dapat waktu dulu saya karyawan dapat gaji 10 juta di awal pun itu sesuatu yang harus saya perjuangkan gitu, apalagi ini bisnis yang luar biasa seperti itu. Nah, yang pasti adalah ketika menjalankannya kita harus happy sehingga apa yang kita lakukan itu tidak akan terasa menjadi berat seperti itu. Journey of success is a journey not as destination. Jadi kaitannya yang pasti ketika saya sudah menguasai ataupun memahami sebagian besar, karena saya juga masih terus belajar ya, dan masih terus harus melengkapi, terus harus juga mengejar apa yang menjadi target dan lain sebagainya. Tapi kesuksesan itu merupakan perjalanan. Jadi yang saya lakukan setiap harinya adalah atau dari apa yang jadi jurnal aktivitas saya adalah praktis dalam arti apa namanya terus berlatih ya, terus berlatih dan kegiatan kita sebetulnya atau kegiatan saya di dalam bisnis ini yang tadi disampaikan Pak Aldo itu terbagi menjadi 2 bagian, selling dan hiring. Di selling karena baru tentunya sebagai BA untuk menjadi BP dan hiring. Nah, satu yang menjadi kunci dan juga ini menjadi misi daripada Man 123 adalah ketika kita berbisnis ini, misi kita ataupun tujuan kita adalah membantu. Kalau untuk pada saat menjual kita membantu nasabah. Ketika kita meng-hiring kita membantu orang untuk mendapatkan opportunity untuk pendapatan yang lebih. Jadi itu akan meringankan beban kita. Kalau misalnya kita sudah mau bantu, dengan kita tawarkan jualan, orang itu bilang, aduh nggak mau deh, atau nutup teleponnya gitu. Ya udah, cari lagi yang lain. Karena misi kita adalah untuk membantu seperti itu. Dan luar biasa sekali tadi produk-produknya itu sangat beragam. Jadi kalau misalnya dari apa yang jadi pengalaman saya, ada yang membutuhkan apa namanya program dengan premi sebesar 6 juta per tahun ataupun dengan program yang di atas 10 juta itu semuanya ada seperti itu. Nah, pesan saya sih langsung saja bahwa kalau dari sisi apa yang tadi dijabarkan, seharusnya yang menjadi apa ya, yang menjadi tujuan kita adalah kita mendapatkan bisnis yang dapat mensupport daripada mimpi kita, bukan mimpi kita yang disesuaikan dengan income kita. Nah, itu tentunya yang menjadi apa ya namanya penguatan mungkin untuk saya sendiri ya karena kaitannya segala sesuatu itu dimulai daripada langkah pertama dan insya Allah keberhasilan akan mengikutinya seperti itu. Mungkin itu Pak Aldo yang bisa saya sharing. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa mendapatkan manfaat. Thank you. Terima kasih Bu Safa, luar biasa nih ya. Oke, jadi banyak banget ya